Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani seri kelima, kontemplasi part 31, kontemplasi bagian ke-31. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun yang ada di kota-kota di luar negeri. Kami ingin hidup ini makin hari
makin berkenan kepada Tuhan. Kami ingin dunia kontemplasi kami membawa kami jauh lebih rohani, jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi setiap kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani seri kelima. Kedewasaan rohani seri kelima. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani seri kelima ini diambil dari sekitar 6-7 khotbah dari semua khotbah yang ada di YouTube Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ada yang tentang ketika dosaku diampuni, 3 seri. Ada yang tentang kepekaan rohani, 1 seri. Ada yang tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, 1 seri. Tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, 1 seri. Tentang power, money, and lust. Kuasa, uang, dan hawa nafsu. Itu juga 1 seri. Itulah kumpulan dari 6-7 khotbah. Saya integrasikan, maka hari ini menjadi kedewasaan rohani seri kelima. Oke saudaraku, step by step, pelan-pelan kita mulai, saudara sekalian. Oke, sekarang jemaat perhatikan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di kedewasaan rohani seri kelima. Seperti biasanya, setiap seri saya akan memberikan introduction supaya jemaat yang baru pertama kali ikut di seri kedewasaan rohani bisa memahami dengan baik. Atau saudara yang sudah ikut dari kedewasaan rohani seri 1 sampai seri keempat menambah wawasan tentang seri kelima ini. Baik jemaat, sekarang memperhatikan. Saudara-saudara sekalian, dalam tema besar kedewasaan rohani, cara khotbahnya menggunakan integrative thinking. Cara khotbahnya menggunakan integrative thinking. Saudara-saudaraku, kemampuan level berpikir manusia itu dibagi dalam 6 level. Level knowledge, data, level comprehensive, level kedua, level application, level ketiga, level analyze, level keempat, level sintesis, level kelima, dan level keenam adalah evaluation, saudaraku. Knowledge, comprehensive, application, analisis, synthetical, dan evaluation, saudaraku ya. Jadi ada 6 level pemikiran kemampuan berpikir manusia secara kognitif, saudaraku. Nah, di dalam kedewasaan rohani, setiap serinya, kita main di area analisa dan sintesa. Kita main di 2 bagian itu, saudaraku. Analisa dan sintesa. Jemaat menyimak ya. Hal ini penting disampaikan sehingga ketika saudara mengikuti khotbah serial ini, saudara bisa memahami jauh lebih baik. Saudara-saudaraku, bagi saudara yang sudah mengikuti tema-tema yang saya khotbahkan di YouTube channel saya, sekitar 370-400 khotbah, saudara ikuti dengan tekun tanpa saudara sadari. Frame of thinking, integratif berpikir saudara itu terbentuk. Atau saudara-saudara yang memang dari luarnya tidak ikuti di lembaga ini, sudah memiliki frame of thinking, integrative thinking, juga bisa ikuti saudaraku. Oke? Jadi saudara perhatikan, dalam tema kedewasaan rohani khotbah serial ini, menggunakan cara berpikir dalam level analisa sampai ke level sintesa. Oke? Dan saudara sekarang perhatikan. Seperti biasanya, platform kita, Alkitab menjadi primer source. Kebenaran itu akan memperbaharui seluruh wilayah kehidupan kita.
Memperbaharui arah ke atas apa, saudaraku? Arah ke atas bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear? Jelas? Arah ke kiri, pertumbuhan dalam knowing God, knowing self. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal diri. Tambah mengenal diri, tambah mengenal Tuhan. Bagian arah ke kanan, saudaraku, bagian arah ke kanan, Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan, apapun itu bentuknya. Yang kedua, faith in Christ, beriman dalam Yesus Kristus, apapun kesulitan tantangan dihadapi. Poin yang ketiga yang sebelah kanan, saudaraku, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan 1, 2, 3 bagian arah ke bawah, saudaraku, heart and mind, hati dan pikiran, pertempuran hati dan pikiran, the battle between mind and heart. Jadi saudara sekarang memperhatikan, udah clear jemaat, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Lengkap di saudaraku ya, Alkitab menjadi platformnya. Nah, ini saudaraku udah clear. Nah, sekarang perhatikan. Tema kedewasaan rohani, seri kelima ini saudaraku, kita akan berbicara mengenai sinful nature dan the works of Satan. Sinful nature of man, yaitu natur berdosanya manusia itu, and the works of Satan, dan cara kerja, pekerjaan kuasa setan, saudaraku. Dua hal itu kita akan bicarakan. Nah, saudara perhatikan dan teliti. Saudara-saudaraku, sinful nature dan the work of Satan adalah dua hal yang berbeda. Suatu pertumbuhan rohani yang baik, konsisten lewat plafon ini, bertumbuh dengan baik, proporsional, adalah ketika kita memahami, berhasil mengamati, berhasil membila mana yang menjadi sinful nature, mana yang menjadi the work of Satan. Itu akan membawa kepada suatu pertumbuhan kedewasaan rohani yang baik. Saudara coba teliti kekristenan yang ada di zaman sekarang. Mungkin itu gereja saudara, atau teman saudara, atau tetangga yang Kristen, atau tetangga yang Katolik, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mereka memahami tentang sinful nature and the works of Satan. Perhatikan dengan baik. Ini suatu realitas kehidupan dalam kepercayaan kita, saudaraku, yang amat memprihatinkan. Karena kecenderungannya adalah, saudara sekalian, salah mengerti atau sama sekali tidak mengerti sinful nature and the work of Satan. Ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan dan teliti. Sekarang jemaat memperhatikan, saya akan membilanya. Saudara-saudaraku, sinful nature dan the work of Satan itu dua hal yang tidak sama. Jadi saudaraku, kalau sinful nature itu adalah diri kita. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saudaraku ya, tapi dalam diri kita tetap adalah manusia yang berdosa. Menjadi orang Kristen setelah diselamatkan, menjadi orang Kristen masih bisa bohong, masih bisa nipu, bahkan bisa lebih jahat, saudaraku. Menggunakan ayat-ayat, menggunakan agama sebagai kedok untuk melakukan kejahatan. Sangat bisa. Nah, saudaraku, ini sinful nature. Sementara the work of Satan adalah cara kerja setan untuk menjatuhkan manusia itu. Jadi dua hal ini harus dipisah, saudaraku. Oke? Mari kita perhatikan. Terjadi berbagai kepincangan dalam dunia kekristenan kita. Ada sebagian orang Kristen yang menganggap ketika ia berbuat kesalahan, ketika ia berbuat dosa dalam kejatuhannya, dia menganggap itu adalah sinful nature-nya sendiri, adalah keberdosaan sendiri. Setan tidak ambil bagian dalam hal itu. Itu kesalahan mengerti, saudaraku, tentang diri. Kesalahan mengerti tentang Christian worldview. Itu salah, saudaraku. Yang kedua adalah ketika manusia itu jatuh, berbuat dosa
dalam kejahatan dan kejatuhan, saudaraku, yang dianggap itu adalah ini gara-gara setan nih. Setan yang mencobai saya, setan yang mengganggu saya, sehingga saya seperti ini. Ini juga adalah bagian dari salah mengerti tentang Christian worldview yang baik. Yang pemahaman kedua, saudaraku, ini Christian worldview-nya kabur, saudaraku. Christian worldview negatif. Jadi seolah diri kita ini ketika terjatuh, semua karena setan. Itu pun salah. Saudara perhatikan, dalam dunia Kristenan bukankah terjadi hal demikian? Jujur yuk. Suamimu pergi ke nightclub, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Pulang, ngaku dosa dan berkata, gara-gara setan nih mengganggu saya. Satu sisi benar, saudaraku. Iya. Tapi sisi lain, gara-gara suamimu juga. Karena suamimu ada sinful nature-nya. Jadi, saudaraku, ketika kita memahami tentang sinful nature dan the work of Satan, cara pemahaman yang tepat dan benar Alkitabiah adalah ketika manusia itu jatuh ke dosa, terjadi kesalahan dan terjadi kejahatan atau perbuatan dosa, saudaraku, pelanggaran. Satu, itu karena sinful nature. Dasar manusia itu adalah manusia berdosa. Kedua, karena the work of Satan. Dua hal ini menjadi bagian terjadinya kesalahan. Itu harus fair dalam hal ini. Harus tepat pemahaman, saudaraku. Kalau tidak, nanti tumbuh rohaninya, dia miring, saudaraku. Miring. Tumbuhnya tidak proporsional. Dikit-dikit salahin setan. Dikit-dikit salah setan. Lupa akan diri. Ini bahaya. Setan pun sangat senang. Karena selalu semuanya disalahkan kepada setan. Dan manusia itu tidak tahu diri. Manusia itu tidak pernah mengevaluasi dirinya. Akan lebih mudah bagi setan untuk menjatuhkan manusia itu. Maka dalam seri kelima ini, saudaraku, kedewasaan rohani ini, suatu pemahaman yang clear, yang jelas adalah ketika terjadi kesalahan, terjadi kejatuhan, terjadi perbuatan dosa, dua hal itu terjadi. Satu, karena sinful nature-nya kita. Dua, karena the work of Satan, saudaraku. Itu dua hal yang terjadi, maka terjadi kejatuhan. Pelan-pelan menyimak, saudara sekalian. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Itu ada andil setannya, Pak. Pasti. Buah ini kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah. Setan menawarkan suatu proposal menjadi sama seperti Allah. Dan ketika Hawa melihat bahwa buah itu sedap kelihatannya, mengandung pengertian dan menarik hati, mind and heart-nya sudah mulai terpengaruh, saudara sekalian. Jelas potensi itu ada, jelas kuasa kerja setan itu ada, sehingga menjadikan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Clear ini cepat ya? Jelas ya? Sehingga kita sudah masuk ke kedewasaan rohani seri kelima ini, sudah harus fix memahami semua kesalahan, semua kejatuhan, baik dalam hal apapun, saudaraku. Satu sisi karena diri kita sendiri. Yes. Sisi lain ada andil kuasa setannya. Benar, saudaraku. Jangan menyalahkan totalitas diri kita sendiri. Itu tidak baik. Jangan juga menyalahkan semua karena setan. Itu pun tidak benar. Setengah benar, saudaraku. Menyalahkan diri kita sendiri juga setengah benar. Ketika kita mengingat ketika suatu kejatuhan itu, baik dari tokoh-tokoh Alkitab maupun zaman sekarang, saudaraku, karena ada dua bagian itu saling melengkapi, maka terjadilah kejatuhan, pelanggaran dan dosa. Clear, jemaat? Clear? Nah, kalau sudah jelas, saudaraku, saya akan masuk ke dalam konten pembahasan hari ini. Ketika kita sudah bisa membila tentang sinful nature, ketika kita sudah bisa membila tentang the work of Satan, saudaraku, maka hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah the work of Satan itu, dia ada di posisi luar dari plafon kita. Jemaat perhatikan, the work of Satan itu, dia ada di luar plafon kita, platform kita, di luar platform kita. Bible ke atas, ke kiri, ke kanan, bawah. Dia ada di luar, saudaraku. Dia akan berusaha menggunakan segala cara,
seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu waktu yang tepat, menggunakan berbagai cara untuk menyerang platform yang sudah kita bangun. Untuk menyerang kita punya Christian worldview, untuk menyerang kita punya iman kepada Yesus, untuk menyerang intimasi kita kepada Tuhan, untuk menyerang iman pertobatan kita kepada Tuhan dan Yesus Kristus, untuk menyerang pemahaman kita tentang Tuhan, dan untuk menyerang pengenalan tentang diri kita. Dan yang paling hebat, setan bekerja untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jadi the work of Satan dia ada di luar area dari platform yang kita bangun. Tapi mereka sedang menanti-nanti kesempatan baik, sedang menunggu yang tepat dari segala arah. Mereka akan gugurkan platform yang kita bangun ini, saudaraku. Oke? Dan ironisnya jemaat sekalian, bukan hanya itu saja bahayanya. Bahayanya adalah dari dalam diri kita ini sendiri. Kalau saya ilustrasikan, saudaraku ya, mengapa ilustrasi ini tidak bisa 100% pas ya? Saya perhatikan. Satu perusahaan dengan perusahaan lain kompetitor dalam bisnis. Kenapa perusahaan ini menjadi kolaps, hancur, saudaraku? Satu, karena bersaing dengan perusahaan yang sama bisnisnya. Mungkin perusahaan itu jauh lebih kuat. Yang kedua yang lebih tidak kalah hebatnya adalah ada inside man. Ada orang dari perusahaan ini yang adalah orang dari perusahaan di luar itu. Jadi ada inside man yang menjadi pengkhianat dalam perusahaan ini, saudaraku. Maka perusahaan menjadi kolaps. Serangan luar dan juga ada inside man di dalamnya yang sudah di-hire oleh perusahaan yang lain. Nah, kalau ilustrasi ini kita pakai dalam konteks yang kita khotbahkan hari ini, setan berusaha untuk menyerang kita punya platform dari berbagai sudut, saudaraku. Ironisnya, di dalam platform kita bangun itu, human itu manusia ini, saudaraku, ya, kita punya potensi self-destructed. Kita punya self-destructive, saudaraku. Karena apa? Kita sinful nature. Jadi kalau mau pakai inside man tanda kutip di dalamnya, setan sudah berusaha menyerang dari berbagai arah di luar, dan di dalamnya ada kita yang self-destructed, yang punya potensi untuk merusak diri kita sendiri loh. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Jelas? Clear? Inilah kedewasaan rohani itu. Ketika kita peka rohani, khotbah yang saya khotbahkan di Lembaga Anthony Chang Ministry International, tema kepekaan rohani, masuk ke bagian itu dengan detail. Nah, ketika kita bicara kepekaan rohani, saudaraku, kita harus peka dalam dua hal ini. Sinful nature and the work of Satan. Clear jemaat? Clear? Ironisnya seperti itu loh. Serangan dari luar datang bertubi-tubi, dan di dalamnya ada manusia, kita-kita ini yang bisa self-destructed. Karena kita sinful nature. Manusia yang punya potensi untuk berbuat dosa. Manusia, saudaraku, dia self-destructed karena kecenderungannya mau bebas dari segala hukum. Kecenderungannya tidak mau taat akan firman. Bisa keluar dalam diri kita itu sesuatu yang liar. Itu manusia itu, saudaraku. Itu. Ingat ya, kalimat saya sederhana sih. Dalam diri kita bisa keluar suatu potensi, suatu kemauan yang liar, tak terkendali oleh firman Tuhan. Begitu. Self-destructed. Sinful nature. Ditambah dengan cara kerja setan dari luar, jadilah manusia itu jatuh. You and me ada hidup dalam dunia seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke center point khotbah kita. Ketika kita sudah bisa membelah antara sinful nature dengan the work of Satan, maka kita melihat kepada dunia yang kita hidupi. Tiga hal yang paling dominan dalam kehidupan kita orang percaya, yang akan menjadi suatu alat, suatu cara, suatu wadah, suatu senjata oleh the work of Satan, selaku cara kerja setan untuk menjatuhkan manusia itu. Apa? Power, money, and lust. Kuasa, uang, dan hawa nafsu. Tiga senjata ini paling canggih seluruh dunia. Dari zaman ke zaman, dari zaman dulu, zaman bapak-bapak gereja, zaman Alkitab, zaman Perjanjian Lama, sampai zaman Reformasi, sampai zaman modern, sampai zaman postmodern, sampai zaman-zaman ke depan, saudaraku, tiga senjata ini.
ada senjata paling ampuh untuk menjatuhkan manusia itu. Perhatikan teliti khotbah hari ini, saudaraku. Kalau kita tidak mampu membilah, kita tidak mawas diri tentang sinful nature ini, tidak hati-hati dengan the work of Satan, saudaraku, tidak teliti, tidak mawas diri dengan 3 poin itu, power, money, and lust, saudaraku, tunggu tanggal mainnya. Siapapun kita, pasti jatuh, saudaraku. Pasti jatuh. Harus simak dengan baik khotbah hari ini. Oke, jemaat. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai power, money, and lust, kuasa, uang, dan hawa nafsu, saudaraku, ini kalau dikembangkan dulu luar biasa besarnya. Power itu saudara kan bisa kembangkan, dia beranak pinak poinnya, saudaraku. Tentang money juga, bisa judi online, apa kejahatan muncul, beranak pinak poin-poinnya. Apalagi tentang lust, tentang kelainan seksualitas lah, apa itu rame-rame sekali, saudaraku. Itu berbagai poin muncul, seabrek-abrek itu poinnya. Maka saudara sekarang perhatikan. Ketika seri kelima dikhotbahkan, saudaraku, dalam bentuk berpikir, analisa, dan sintesa, betapa luasnya platform yang kita bangun melihat semua dimensi hidup yang kita hadapi, saudaraku. Saudara yang menjadi seorang pendeta, saudara menjadi seorang yang suka membawa renungan, atau saudara menjadi mahasiswa teologi, saudaraku, dengan platform seperti ini, saudara kan bisa mengkhotbahkan, khotbah itu, saudaraku, bisa berkhotbah itu dengan tema yang banyak sekali. Platform seri kelima ini, saudaraku, bisa tercipta 10 khotbah, puluhan khotbah, bahkan ratusan khotbah, saudaraku. Karena suatu platform yang sangat besar, membawa kepada suatu wawasan berbagai segi kehidupan manusia itu sangat luas, teman sekalian. Sangat luas. Oke? Dan jikalau ada pendeta atau mahasiswa-mahasiswa teologi yang mengatakan, saya sudah tidak ada bahan khotbah, Pak Pendeta. Itu sekolah teologi itu, di perpustakaan itu ribuan buku, puluhan ribu buku. Saudara mengatakan sudah tidak ada bahan khotbah. Untuk seri kelima ini saja sudah bisa menstimulan pikiran saudara itu, bisa khotbah berapa banyak khotbah, saudaraku. Jadi kalau ada mahasiswa teologi, mahasiswi teologi yang sudah tidak ada bahan khotbah, sebenarnya itu sudah sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Mati sebenarnya, saudaraku. Seperti Paulus ngomong, aku telah mencapai garis finish dan berhasil memelihara iman. Mahkota, sebentar aku akan meninggalkan kemah tua ini, dan mahkota sedang menunggu aku. Nah, terhadap orang-orang yang ngomongnya sudah tidak ada bahan khotbah, saudaraku, ayatnya terbalik. Engkau sudah mencapai garis finish dan berhasil memelihara kebodohan dan sudah mau mati, dan hukuman Tuhan itu sedang menanti engkau di sorga. Itu kalimatnya, saudaraku. Itu ayatnya. Oke, jemaat sekalian. Jadi, saudaraku, ketika kita memperhatikan baik khotbah seri kelima ini, dengan wawasan yang besar seperti itu, saudaraku, setiap kita harus wanti-wanti pada diri sendiri. Ingat ya, yang tadi kita khotbahkan. Jangan lagi semua karena setan. Sebagian karena setan. 50% because of them. 50% because of you and me. Itu loh. You and me. Jadi jangan pernah lagi sakit sedikit, ini gara-gara setan ini. Kolesterol, setan juga yang salah. Anakku malas sekolah, setan juga yang salah. Suamiku, istriku melakukan dosa ranjang, setan juga yang salah. Dasar suamimu genit, dasar istrimu genit, itu bisa terjadi, saudaraku. Jadi dalam hal ini proporsional tumbuhnya. Mawas diri terhadap setiap pergerakan dari setan, seperti singa yang mengaum-ngaum menyerang platform yang kita bangun, dan dalam diri kita ada self-destructive yang bisa membuat kita menjadi liar dan bisa menghancurkan diri kita. Oke? Oke, kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus yang kita baca di Injil Lukas tadi itu, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dengan kitab Kejadian pasal 3,
kejatuhan manusia dalam dosa, saudaraku, setan yang sama, kuasa yang sama, dengan cara yang sama, saudaraku, mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran, memberikan power. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sembahlah aku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Power. Setan menawarkan power kepada Tuhan. Setan menawarkan power kepada Hawa. Kalau engkau makan buah itu, kau tidak akan mati. Dan kamu akan sama seperti Allah. Kuasa menjadi besar, saudaraku. Ini merupakan senjata lama yang dipakai setan dari zaman ke zaman sampai zaman ini dan sampai zaman yang akan datang, saudaraku. Power, money, and lust. Kuasa, jabatan, macam-macam lah itu, saudaraku. Uang, harta, dan hawa nafsu. Nah, saudara, setiap kita, pada saat kita sampai di poin ini, saudaraku, kontemplasi part 31 itu seperti apa? Kontemplasi bagian 31 seperti apa? Kalau saudara sudah pahami, sadari akan bahaya seperti ini, waktu keluaran kita itu growing, saudara sekalian, kontemplasinya untuk kedewasaan rohani seri kelima, saudaraku, kontemplasinya seumur hidup. Seumur hidup. Kalau yang seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, saudara mau ikuti 1 minggu ya Pak, oke. Atau saudara mau ulang dengarin lagi 1 minggu ya Pak, oke. Tapi seri kelima ini, saudaraku, tidak bisa tawar-menawar. Seri kelima itu the rest of our life. Seumur hidup kontemplasinya. Karena kenapa? Karena ini menyangkut hal yang paling krusial. Semua dimensi hidup kita menyangkut kejatuhan manusia dalam 3 poin yang sangat besar. Saudara perhatikan loh. Dari tokoh Alkitab sampai ke zaman Bapak Gereja, sampai zaman Reformasi, sampai zaman kita, saudaraku, siapapun orangnya, dari kalangan manapun, mau pendeta, misionaris, tokoh besar, presiden, tokoh masyarakat, saudaraku, nabi, rasul, semuanya, saudaraku, mereka jatuh karena hal-hal demikian. Hal yang 3 itu, saudara sekalian. Perhatikan, seperti Daud, orang yang diurapi Tuhan, panglima besar, Raja Daud, ketika self-destructednya muncul, menjadi liar keluar, saudaraku, terpengaruhi hati dan pikirannya, dia bunuh suami orang. Begitu. Ya kan? Coba perhatikan. Dia raja yang diurapi, luar biasa kuasa, saudaraku. Tapi ketika dirinya keluar sinful nature-nya, dia bisa bunuh suami orang. Dia bisa ambil istri orang, saudara sekalian. Dia bisa lebih rendah daripada seorang tukang beca. Saudaraku, ya. Seorang tukang beca aja setia kepada istrinya. Setia kepada satu istrinya. Raja Daud bisa lebih rendah daripada itu. Karena kenapa? Dia raja yang besar. Dia korbankan kewibawaan dia. Dia korbankan harga diri dia. Dia korbankan kebesaran Tuhan yang nyata diri kita dengan, saudaraku, menghancurkan keluarga orang dan mengambil istri orang. Luar biasa jahatnya. Is it right? Hati-hati. Ananias Safira. Sama. Ketika bicara mengenai money, saudaraku, waktu kita seseorang itu hati pikiran sudah terikat oleh uang, saudaraku, uang Tuhan pun dicuri loh. Ya bacalah zaman ini dalam gereja Tuhan, khususnya gereja yang besar-besar, gereja kecil juga. Ketika gereja itu uangnya, persembahannya diambil oleh pendetanya, seperti hidup. Apa bedanya? Kelainan seksualiti. Bacalah zaman ini. Banyak sekali, saudaraku, kejatuhan-kejatuhan yang terjadi. Tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan. Perhatikan. Nah, ini yang akan terjadi, saudaraku, kalau kita tidak hati-hati. Oke, saudaraku. Nah, sekarang kontemplasinya kayak apa, Pak Pendeta? Ingat ya, kedewasaan rohani seri kelima, kontemplasinya seumur hidup. Ini jemaat sekalian, untuk growing, konsisten, proporsional, stabil, sadar akan setan sedang menyerang berbagai sudut dalam platform yang kita bangun, menyerang berbagai arah untuk merontokkan ini semua, saudaraku, dan sadar diri kita self-destructed itu, kontemplasinya begini. Perlu suatu kepekaan rohani.
perlu suatu kejujuran. Knowing self yang sebelah kiri. Masih ingat? Knowing self. Pengenalan akan dirinya. You and me harus sadar bagian ini loh, saudaraku. Harus betul-betul sadar akan bagian ini. Lemahmu apa? Kelemahanmu apa? Kelemahanku apa? Ini hal yang harus benar-benar disadari. Saya lemah di bidang power. Saya lemah di bidang uang. Atau saya lemah di bidang lust, hawa nafsu. Ini harus dipahami setiap kita masing-masing dengan tekun memahami, dengan jujur, jangan salahkan setan, dengan jujur memahami potensi dalam diriku, sinfulness dalam diriku, bisa membuat aku hancur, di mana letak kelemahanku. Itu penting, saudaraku. Itu kontemplasinya. Jadi, pada saat kontemplasikan seumur hidup, kontemplasikan tidak tergantung waktu dan tempat ya. Benar kan? Bisa 1 jam di rumah, bisa 1,5 jam dalam pesawat, bisa 10 menit di kantor pada setelah makan siang, ada waktu saudara duduk sebentar. Bisa juga 15 menit di Starbucks waktu ngopi. Jangan lupa platform yang kita bangun. Waktu ngopi mungkin, Tuhan, saya lemahnya di bidang hawa nafsu. Saya gampang sekali tergoda, Tuhan Yesus, untuk hal seperti itu. Nah, kalau seperti itu, saudaraku, kontemplasimu harus benar-benar serius. Ingat poin saya. Untuk suatu pertumbuhan rohani yang baik, karena sadar kelemahanmu di bidang lust, hawa nafsu itu, jangan berinteraksi dengan lawan jenis hanya berdua. Jangan, saudaraku. Jangan. Perhatikan, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, baik saudara yang pemuda, pemuda-pemudi, saudara khusus saudara yang sudah menikah, ya, sebaya, saudara yang sudah tua, saudara sekalian, mau umur berapa aja untuk konteks seperti itu, pertemuan yang kontinu, terus-menerus, pertemuan antara lain jenis, hanya berdua, saudaraku, itu akan menyebabkan bisa terjadi hal demikian. Jangan lupa, manusia bisa liar keluarnya. Jangan lupa, setan menunggu waktu yang tepat. Jadi usahakan ketika bertemu dengan lawan jenis, saudaraku, jangan berdua. Itu melahirkan suatu, diri kita ini self-destructed. Sinful nature. Jangan, jemaat sekalian, berapa banyak pendeta jatuh karena itu. Berapa banyak bisnismen jatuh karena itu. Karena dengan sekretarisnya, berapa banyak, saudaraku, ibu rumah tangga jatuh karena itu. Jadi sederhana sekali, jemaat sekalian. Kalau engkau menyewa babysitter, punya pembantu, saudaraku, jangan cari pembantu yang lebih cakep dari istrimu. Iya kan? Jangan kamu bangga karena lihat pembantu babysitterku cakep ya. Itu bahaya laten, men. Dan bagi ibu-ibu, jangan pernah you punya supir yang muda, ganteng, atau supir yang, saudaraku, penampilannya bagus sekali. Jangan. Cari supir yang lebih jelek dari wajah suamimu. Kelihatan simple, tapi that is life yang kita hidupi setiap hari, jemaat sekalian. Termasuk teman kantormu, sekretarismu, teman sepelayananmu, ya, sekretaris gereja, pendoa. Berapa banyak pendeta yang jatuh karena pendoa syafaatnya? Berapa banyak? Jadi saudaraku, hal ini kita harus simak dengan baik loh. Ini kontemplasi. Jadi kalau waktu ngopi, Tuhan di bidang ini saya harus hati-hati. Saya harus benar-benar tidak boleh loose, tidak boleh lalai, tidak boleh gak apa-apa lah, tidak boleh sekali-sekali, not at all, no at all, saudaraku. Perhatikan hal ini. Perhatikan dan teliti. Ini bukan tidak terjadi, terjadi di semua dimensi kehidupan loh. Semua kalangan, saudaraku. Kalau mau dibongkar semua, luar biasa. Apalagi kalangan rohaniawan namanya. Luar biasa, jemaat sekalian. Oke? Waktu kontemplasi itu, Tuhan, kelemahan saya di bidang power. Saya kalau sudah berkuasa, saya gila hormat,
Saya pingin ini, pingin itu. Nah, you harus kontemplasinya. Tuhan, saya punya jabatan ini. Kenapa kecenderungan saya untuk destroy orang lainnya, Tuhan? Kenapa hati dan pikiran cenderung iri dengan kesusahan orang dan maunya selalu menendang orang, maunya selalu menghilangkan orang lain, selalu maunya merebut kuasa orang. Nah, saudara, kalau orang seperti itu, ya harus hati-hati. Setan sudah tunggu itu. Karena orang seperti itu sangat gampang dijatuhkan dalam poin power. Sangat gampang. Karena keinginan hati dan pikirannya, dia ingin berkuasa, saudaraku. Gitu loh. Oke? Waktu saudara kontemplasi tentang uang. Siapa sih yang tidak pengen uang? Siapa yang tidak pengen? Pendeta butuh uang? Pasti, saudaraku. Siapa yang tidak ingin kaya? Semua orang pengen, saudaraku. Gereja butuh uang? Iya. Tapi ketika uang itu tidak dipahami dengan baik, saudaraku, dari poin uang itu, muncullah badai kejahatan dan setan menggunakan cara itu untuk menghancurkan hidup kita. Kontemplasinya sederhana. Jadi pada seorang ngopi atau malam hari deh, setelah keluarga istirahat, saudaraku, sebelum tidur ada setengah jam saudara kontemplasi. Tuhan, saya adalah pribadi, kalau dipercayakan orang uang, saya sudah lupa, Tuhan. Kalau uang di tangan saya, baik uang istri saya, uang keluarga saya, atau uang perusahaan, atau uang hasil pinjaman, kalau uang itu sudah di tangan saya, Tuhan, saya sudah lupa diri. Semua saya sudah, pokoknya saya pakai sesuka hati saya. You sangat dangerous, saudaraku. Perhatikan itu. Ada orang seperti itu, banyaknya minta ampun. Banyaknya minta ampun. Kalau saudara seperti itu, sadarlah. Uang itu akan menghancurkan hidup kita. Sadarlah. 3 poin ini kan menjadi besar, saudaraku. Lihat itu Yudas Iskariot. Demi uang, dia bisa jual Tuhan loh. Gak ada takutnya lagi. Pengenalan dengan Tuhannya tidak peduli. Christian worldview, apalagi. Karena hati dan pikiran itu sudah dijerat oleh betapa besarnya uang yang akan dia dapat kalau dia menjual Yesus. Itu loh, saudaraku. Yang saya khotbahkan hari ini tidak main-main. Jemaat sekalian, tidak main-main. Setelah terjadi kejatuhan 3 poin ini, jangan ngomong gara-gara setan. Setan andilnya 50%. 50% gara-gara you and me. Perhatikan itu. Oke? Jadi kontemplasi seri kelima ini seumur hidup. Setiap hari kita akan berinteraksi dengan 3 hal ini. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang lawan jenis. Setiap hari kita akan bersaing untuk menerima, untuk mendapat berbagai jabatan. Pendeta juga sama loh. Ingin menjadi ini. Jemaat juga sama. Bisnismen juga sama. Ingin lebih ini. Sedang terjun di dunia sosial, dunia politik juga sama, saudaraku. Juga sama. Mengenai money juga sama. Mengenai lust juga sama. Karena kita, we are human. Kita ini manusia, saudaraku. Oke? Jadi perhatikan pelan-pelan kedewasaan rohani seri kelima ini. Sekali berinteraksi dengan khotbah seri kelima ini, waktu you see your life, waktu you melihat dunia yang kamu arungi, saudara baru sadar, Tuhan ngomongnya betul. Cara kerja setan itu seperti singa yang mengongong di sekeliling kita, sedang tunggu timing yang tepat untuk menjatuhkan. Dan seperti kitab Roma pasal 7 yang Paulus ngomong, manusia celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu loh, saudaraku. Yang ingin kulakukan yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Itu Roma pasal 7, saudaraku. Roma pasal 7 itu. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin besar jabatan seseorang, makin banyak uang seseorang, makin banyak kesempatan untuk melakukan las seseorang, saudaraku, potensi untuk jatuhnya makin besar. Makin besar. Makin besar. Dunia mengatakan pohon yang tinggi itu anginnya kencang. Betul sekali. 1000% betul.
engkau atau akukah itu orangnya? Jemaat menyimak khotbah hari ini. Kalau sudah sampai di sini, saudara teringat suami ya? Teringat istri ya? Teringat anak? Teringat anak? Teringat keponakan? Teringat teman sepelayanan? Teringat gembalamu? Teringat pendeta ABCD? Teringat pejabat negara ABCD? Teringat tokoh-tokoh dunia ABCD? Teringat? Oh, dia begini lupa, dia begini. Teringat tokoh-tokoh Alkitab? Ingat? That is life. Inilah kehidupan itu, saudaraku. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau main yang bagaimana? Kita mau tumbuh rohani kita dalam bentuk miring, semua karena setan, ya, kita lupa diri. Lupa diri, tidak tahu diri. Atau kita mau tumbuh miring ke kiri tadi, miring ke kanan. Semua gara-gara gua nih, setan gak ada itu setan. Juga sama. Atau kita mau tumbuh proporsional. Potensi saya untuk jatuh ada lupa. Setan pun sedang menunggu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu. Ketika setan itu sudah melakukan pencobaan itu selesai semua, Yesus tidak jatuh. Dia menunggu saat yang baik. Menunggu mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Yesus sudah ke surga loh. Lantas siapa yang akan setan cobai, saudaraku? You and me. Dia tunggu waktu yang tepat. Kontemplasi seumur hidup ini ya. Hati-hati mawas diri dalam hidup. Berinteraksi dengan lingkungan. Dengan semua yang selama ini yang kita hadapi, yang kita perjuangkan, yang kita kerjakan. Cita-cita yang kamu mau raih. Keinginan yang kamu dapat. Dengan kerja keras, dengan segala cara yang kamu jalankan. Ujungnya 3 poin itu. Power, money, and lust. Ujungnya 3 poin itu. Jadi berbahagialah ketika orang bisa mengerti Amsal 30 ayat 7-9. 2 hal yang aku minta Tuhan sebelum aku mati. 2 hal yang aku minta kepadamu Tuhan sebelum aku mati. 1. Jangan beri aku kemiskinan. Nanti tanganku mencuri. 2. Jangan beri aku kekayaan. Nanti aku makan enak, lupa akan diri dan aku berkata, siapakah itu Tuhan? Jauhkan dariku kebohongan dan kecurangan, supaya aku jangan mencemarkan nama Allah. Amsal 30 ayat 7-9. Tuhan jangan beri aku kemiskinan, nanti tanganku mencuri. Tuhan jangan beri aku kekayaan, nanti aku lupakan Tuhan. Jauhkan aku dari kecurangan, kebohongan, nanti aku mencemarkan nama Tuhan. Berikan bagian yang menjadi hakku. Berikan bagian yang menjadi bagian hidupku, yang menjadi anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Saudaraku, coba pahami khotbah ini. Memang tidak mudah. Mengapa? Pergolakan dunia kita hadapi itu. Tantangan melihat si A, si B, si C berhasil ini itu. Kecenderungan sifat manusia ingin menikmati hal yang sama itu sangat besar. Sangat besar, teman sekalian. Sangat besar. Dia bisa, kenapa saya tidak? Dan hati dan pikirmu sudah terbawa ke arah dunia sebenarnya. Sama dengan Hawa. Sama. Menarik hati. Sedap kelihatannya. Mengandung pengertian. Dia pengen itu buah. Dia makan, saudaraku. Jemaat menyimak khotbah hari ini. Siapapun kita, usia berapapun loh, kita sudah di level pemuda, sebaya, bapak-bapak, ibu-ibu, usia 40, usia 50, 60, berbagai kalangan, saudaraku. Yuk kalau tidak hati-hati, yuk tidak teliti khotbah ini hari ini, saudaraku, saudara tidak kontemplasi seumur hidup, mawas diri, saudaraku, just wait and see. Just wait and see. Apalagi saudara-saudara orang-orang besar. Apalagi saudara adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat. Apalagi saudara orang-orang yang memberita firman. Saudaraku, setan bekerja sangat keras. Sangat keras. Apalagi saudara adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang menekuni sekolah teologi. Yang sedang menekuni untuk menjadi pendeta. Setan pun kerja di situ, saudaraku. Yes. Mawas diri. Growing
proporsional. Platform yang kita bangun ini, setiap momen sadari, setan menyerang menggunakan panah api itu dari setiap sudut. Dan di dalamnya ada inside man, diri kita, yang sifatnya self-destructive. Oke? Welcome to human race. Selamat datang dalam peradaban manusia. Puji Tuhan loh. Sekalipun keadaan kita begitu, kita punya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa menjaga kita, saudaraku. Senantiasa menjaga kita. Maka Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Maka Paulus berkata di kitab Roma, aku manusia celaka. Dengan akal budiku, aku melayani firman Tuhan. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ujungnya, syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, kata Paulus. Kembali kepada platform kita, saudaraku. Pahami Tuhan dengan baik, kenal dirimu dengan teliti, sinkronkan hati dan pikiranmu untuk takut sama Tuhan. Perbaharui Christian worldview kita, dan faith in Christ kita perbaharui everyday, khususnya intimasi with God. Itu harus tumbuh dengan baik, saudaraku. Ketika keintiman itu tumbuh, hati dan pikiranmu bergerak dengan baik, hati dan pikiran takut akan Tuhan, maka dirimu terkendali dengan baik, saudaraku. Terkendali dengan baik. Oke, saudaraku? Oke, jemaat? Coba lihat dirimu sendiri. Mungkin yang saya khotbahkan hari ini sudah terjadi pada diri kita. Mungkin. Saya khotbahkan hari ini, saudara sudah jatuh ke dalamnya. Ingat seri keempat kemarin? Jikalau kita sudah pernah jatuh, ada suatu kesadaran akan kejatuhan itu, dan suatu perubahan untuk bangkit dan berubah, puji Tuhan. Tapi jikalau kita sadar kita jatuh, ada keinginan berubah, tapi kita tidak punya niat, dan terus-menerus do it and do it again. Tenggelam dan tenggelam lagi. Dan hati dan pikiran kita tidak sudi untuk ingat akan firman Tuhan. Tidak sudi untuk mengerti Kristen dengan baik. Hati dan pikiran kita sudah mengabaikan keintiman dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak ada harapan. Dan ujungnya tinggal dihukum oleh Tuhan, jemaat sekalian. Pengusaha engkau, pendeta engkau, mahasiswa engkau, bisnismen engkau, ibu rumah tangga engkau, opa oma engkau, tidak terkecuali, saudaraku. Hati-hatilah hidup, hati-hatilah hidup. Kontemplasi kedewasaan rohani seri kelima ini pakai seumur hidup. Mawas diri, be careful, peka rohani, hati-hati, hati-hati, jemaat sekalian. Oke? Apalagi saudara yang tinggal di negara orang lain, yang kebebasannya tidak ada orang peduli sama sekali, yang kebebasannya sesuka hati kita, apapun yang kita lakukan free, you harus lebih hati-hati. Orang tua, adik, koko, cici tidak ada di sekeliling kita. Hidup sendiri di negara orang lain. You mesti lebih hati-hati dalam hal ini. Dengarkan kok Bapak Pendeta ini. Tanamkan dalam hatimu. Lakonkan seumur hidup. Lakon kontemplasi itu. Every day. Tuhan jaga aku ya. Tuhan lindungi aku ya. Waktu ngopi. Aku orangnya ini bisa potensi jatuh loh Tuhan yang begini ini. Jaga saya ya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Supaya aku tidak terjadi padaku ya Tuhan. Aku orangnya ini loh Tuhan. Suatu communion with God. Suatu kontemplasi bersama dengan Tuhan. Jaga saya ya Tuhan Yesus. Jaga saya ya Tuhan. Kalau engkau ingat suamimu, ingat istrimu, ingat anakmu. Tuhan jaga suami saya ya.
Tuhan jaga istri saya ya Tuhan. Tuhan jaga anak saya ya Tuhan. Dia kuliah di negara lain. Tuhan jaga semua yang kami hidupi ini ya Tuhan. Suatu kontemplasi interaksi dengan Tuhan yang tidak ada putus-putusnya. Seperti signal handphone. Begitu jemaat. Oke, ini seri kelima ini. Suatu hal yang sangat besar dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan umat manusia. Kita tunduk kepala sebentar. Saudaraku, kita tenang sebentar yuk. Inilah realitas kehidupan yang tak terhindarkan. Di tengah sosial masyarakat yang kita hidupi. Di tengah interaksi dengan berbagai manusia yang kita hadapi. Dan di tengah cita-cita untuk mencapai kesuksesan hidup, untuk mencapai jabatan lebih baik, untuk menerima kuasa penghormatan, untuk mencapai kebahagiaan lewat harta benda, untuk mencapai kebahagiaan seksualitas. Ini yang kita hadapi. Terlebih dari semua, takutkah hatimu kepada Tuhan? Sadarkah engkau akan kelemahan-kelemahanmu? Membedakah engkau akan pekerjaan setan dan sinful nature dalam dirimu? Self-destructive, potensial untuk keluar seperti bola liar kebiasaanmu. Sadarkah engkau akan hal itu? Kalau kau sadar, engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang yang mawas diri, hati-hati dalam hidup, dan rohanimu bertumbuh proporsional. Tuhan hamba berdoa untuk setiap umatmu yang hari ini mendengarkan firman. Mungkin mereka sudah jatuh. Mereka sudah di jalan orang berdosa. Mereka sudah dalam kesalahan Tuhan. Pada saat mereka mendengar khotbah seperti mereka bertobat. Dan mereka membeda-bedakan semua dengan baik dan benar. Seri khotbah ini mendewasakan rohani mereka. Menyadarkan. Memberi suatu kepekaan yang hebat. Suatu perubahan yang besar. Tuhan jaga setiap kami. Buat kami tegak lurus di hadapan Engkau. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, setan sedang bekerja untuk menjatuhkan kami dari segala dimensi. Dan dalam diri kami punya potensi untuk jatuh. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang mengajar, mendidik, memperbaharui, membawa kami hidup dalam kebenaran. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar khotbah hari ini. Hapus air mata mereka. Hidupkan rohani mereka yang sudah mulai pasif bahkan mati. Hidupkan roh mereka yang menyala. Berikan mereka hati yang berkobar-kobar untuk hidup seturut dengan firman. Dan letakkan tangan-Mu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Biar ini menjadi suatu pembelajaran, suatu peringatan seumur hidup. Sehingga kerohanian kami Tuhan boleh bertumbuh secara proporsional dalam tangan Tuhan. Bertumbuh makin besar, makin besar. Bahkan kami menjadi berkat, menjadi salur berkat, menjadi contoh bagi setiap orang percaya di zaman kami hidup. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci. Supaya hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Suatu hari datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.